Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Tuhan Rabbul Alamin di Bukit Tursina. Maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad, kemudian ku jadikan Duratul Ba'idah. Dari Nur Muhammad dan dari Duratul Ba'idah aku jadikan 70.000 negeri di Cakrawala. Jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di Cakrawala. Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang, bukan bangsa jin, bukan bangsa manusia, dan juga bukan bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat kun fayakun, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 70.000 tahun. Lalu belakangan mereka jadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka semua. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lagi 80.000 buah negeri planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia. Semuanya berada di cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet yang masih kosong banyak biji sawi putih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk unggas yang bernama Takbiratul Nasa. Allah berkata kepadanya, "Hai Takbiratul Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Bila habis biji sawi itu, maka kau akan punah." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, dan ia mengatur cara makanannya. Pertama, sehari sebiji yang dimakannya. Setelah semakin berkurang, setelah itu ia memakannya 1 biji dalam sebulan. Dan biji sawi itu semakin berkurang saja. Karena saking takutnya unggas ini dengan kematian, maka ia pun memakan 1 biji dalam 1 tahun. Namun pada akhirnya habis juga biji sawi itu, dan unggas itu pun akhirnya mati. Setelah punahnya unggas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan makhluk lainnya, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semua langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila satu orang meninggal, maka langsung menciptakan yang lainnya. Masing-masing mereka berumur 70.000 tahun. Setelah 70 laki-laki itu mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebangsa jin. Sebagian dari jin itu ada yang berkaki 2 dan ada yang berkaki 4, dan ada juga yang bisa terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari mereka yang bernama Yusuf untuk memberi pengajaran ilmu dan agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan mereka semua. Penghuni berikutnya adalah salah satu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang, keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anak-anaknya dinamakan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ke langit yang pertama selama 1000 tahun. Ia pun tekun beribadah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sayap kepadanya terbuat dari manikan yang hijau. Maka terbanglah Azazil ke langit yang kedua 1000 tahun lamanya. Ia pun beribadah hingga ke lapisan langit ke-7. Dan sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ciptakan makhluk jin di bumi yang bernama Jannah 70.000 tahun lamanya. Lahir anak cucunya hingga 18.000 tahun lamanya. Mendiami bumi yang menjadi sombong dan kupur,
Dan Allah Subhanahu wa taala mematikan Jannah dan digantikan oleh jin yang bernama Bananul Jannah, dan ia mendiami bumi 18.000 tahun lamanya, juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di langit, Azazil bersama para malaikat khusus beribadah, dan Azazil menjadi penghulu atau imamnya para malaikat selama 70.000 tahun. Hingga pada satu waktu Azazil mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang katanya, "Ya Tuhanku, 70.000 tahun hamba berbuat kebaikan di 7 lapis langit ini. Hamba memohon ingin turun ke langit yang ke-6, berbuat kebaikan kepadamu." "Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya. Setelah cukup, lalu ia pun memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ke langit yang kelima. Ke langit yang kelima pun ia memohon diturunkan ke langit yang keempat, dan demikian seterusnya sampailah ke bumi. Setelah di dunia, Azazil mengajukan permohonan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Tuhanku, hamba hendak memohon ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba ingin beribadah kepadamu di bumi. Ya Tuhanku, betapapun Bananul Jannah melakukan kerusakan di bumi, anugerahkanlah pada hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan di hadiratmu." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Azazil, lalu diturunkan Azazil bersama 70.000 malaikat yang mengiringinya untuk beribadah di bumi. Kemudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalam Lauhil Mahfuz, Aras, dan kursi dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi, barulah Allah Subhanahu wa taala jadikan surga dan neraka. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk manusia yang namanya Adam. Allah Subhanahu wa taala, "Bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, wahai Musa. Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunannya terakhir dalam masa 10.000 tahun. Demikian seterusnya aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun, ganti berganti sampai mencapai Adam 10.000 orang. Maka Adam yang sekarang inilah yang ke-10.000 kalinya." Demikianlah keterangan yang dikutip dari kitab Permulaan Dijadikannya Langit dan Bumi oleh Al-Alamah Syekh Nuruddin Ali. Wallahu a'lam bishawab.